Vivanian, saat ini aku lagi ada di Jakarta Selatan. Aku mau datang ke press conference film bebas yang katanya diadaptasi dari film Korea yang berjudul Sunny. Penasaran gak sih? Katanya sih karakternya banyak banget dan keren-keren juga. Yuk kita masuk aja. Bebas merupakan film yang diadaptasi dari film box office Korea Selatan tahun 2011 yang berjudul Sunny. Film produksi Miles Film ini bekerjasama dengan CG Entertainment untuk membuat versi Indonesianya dengan menggandeng sutradara terkenal yakni Riri Riza dan produser Mira Lesmana. For your information ya guys, film Bebas adalah versi remake keempat dari film Sunny loh. Ini film yang buat saya sangat spesial, sangat khusus karena nomor satu, kita punya pool of talent. Kayak kolam yang diisi sama bakat-bakat yang luar biasa. Saya senang banget dengan kesempatan bekerja dengan dua generasi aktor. Apa yang ada di sini termasuk yang main jadi pemeran pendukung juga, itu mereka semua tuh kayak berada di dalam top formnya di dunia hiburan. Karena saya juga pengen banget untuk misalnya setelah melihat film itu juga pengen banget supaya di Korea bisa melihat film ini gitu dan melihat bedanya selain persamaannya. Menurut saya film ini akhirnya nanti bisa cross gitu, disaksikan oleh berbagai, harapan saya sih bisa disaksikan oleh berbagai negara gitu. Orang tahu bahwa ini dari Korea, orang jadi curious apa ya yang sama, apa ya yang beda. Lalu secara kultural kemudian kita bisa memperkenalkan Indonesia seperti apa, manusia Indonesia seperti apa. Untuk kamu yang belum tahu nih, film Bebas bercerita tentang seorang perempuan yang mencoba mengumpulkan teman masa SMA-nya untuk memenuhi permintaan sahabatnya yang sedang sakit. Film Bebas ini menggandeng banyak aktor terkenal seperti Marsha Timothy, Susan Bachtiar, Indy Barens, Widi Mulia, Baim Wong, Cheryl Seinevia, Maizura, Baskara Mahendra, dan Agatha Priscilia. Saya sebagai Vina, ibu rumah tangga yang menemukan warna baru dalam hidupnya ketika ketemu sahabatnya Chris dan akhirnya diberikan misi untuk mencari sahabat-sahabat SMA-nya. Kalau saya sebagai Chris, di mana Chris dewasa ini memang udah dari remaja ya udah kelihatan dia ini alpha female, dia ini very strong, kemudian dia very career minded. Jadi apalagi meskipun dia sakit, tapi dia tetap positif, tetap kuat, dan kebetulan dia ketemu sama Vina dan dia pengen kembali ketemu teman-temannya bernostalgia dengan geng bebas yang ada remaja. Saya sebagai Jessica yang selalu ceria dalam arti kata sebenarnya, tapi di balik keceriaan itu dia ternyata perempuan yang sangat santai dalam arti kata bodoh amat. Ya, bodoh amatnya dalam arti apa? Dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu membuat dia dituntut untuk harus bisa sampai ke target. Karena dia punya sifat yang luar biasa yaitu terserah dan santai, dia tidak pernah mencapai target, tapi dia selalu ceria. Tapi satu hal yang membuat Jessica itu berbeda adalah dia sangat sayang dan cinta dan solid dengan persahabatan yang dia miliki itu. Saya Gina, walaupun dia sangat mencintai sahabat-sahabatnya waktu zaman SMA, tapi banyak sekali kejadian dalam kehidupannya dia yang membuat dia beda dari dia dulu. Jadi walaupun dia pun ingin kembali mengenang saat-saat itu dan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tapi tidak semudah itu buat dia untuk membuat keputusan. Dan itulah nanti yang di ujungnya dia akan entah menyesali, entah bagaimana. Nonton aja. Salah satu yang membuat film ini unik adalah menggunakan soundtrack tahun 90-an yang menyesuaikan latar waktu ceritanya. Tahun 90-an itu banyak lagu-lagu baru yang muncul, antara lain Iwa itu mengalami masa keemasan di tahun itu. Kita tahu juga misalnya Dewa 19 baru muncul 90-an, Sheila on 7, banyak deh ikon pop. Games juga banyak gitu di tahun-tahun itu, dan semuanya ini adalah satu kesempatan untuk memotret periode yang menarik gitu.
Yang pasti kan memang di tahun-tahun segitu kan itu emang rawan ini kan, rawan demo, rawan tawuran dan Perubahan. kita juga kayak menuju ke proses syuting itu kita juga banyak tanya lah, terus banyak banyak yang cerita sama kita tentang kejadian-kejadian itu, dan kita juga research dulu lah gitu selama mendalami perannya ini kan di tahun berapa, pasti di Indonesia memang lagi rawan seperti ini ya, logik aja sih kayaknya kita pakainya ya gitu. Kalau kita selain kita nonton filmnya untuk tahu misalnya ada beberapa karakter yang harus diadaptasi, kita merasa skenario itu sangat membantu kita sih. Dan skenario dan proses reading, makanya maksudnya kayak cara kita mendalami itu ya dengan kita berlatih berulang-ulang, misalnya menyebutkan kata itu, ada bahasa-bahasa yang kita nggak biasa mungkin ya, maksudnya di tahun ini untuk ngomong itu gitu, tapi pas kita berulang-ulang, aku nanya anak-anak mulu yang kayak ini artinya yang kayak aku baca satu kalimat terus mereka semua pada datang aku kayak lo pasti nggak tahu kan artinya apa, kayak enggak. Gimana Mai? Ya udah, lanjut aja Pak. Dalam segi karakter, film Bebas menghilangkan satu tokoh dan menambah satu orang laki-laki. Alasannya, tokoh yang ada di film Sunny tersebut tidak cocok dengan budaya di Indonesia. Pertama itu tadi ada satu karakter yang menurut kami mungkin tidak terlalu Indonesia gitu. Menurut saya tidak pas untuk dijadikan karakter Indonesia. Dan kedua tadi yang kayak kita bilang di Indonesia atau di Jakarta khususnya, sekolah cowok cewek di masa itu sangat biasa. Itu adalah bagian yang justru yang sangat familiar gitu. Kita cowok cewek tuh bisa berteman bersama gitu. Jadi itu salah satu yang kemudian kita putuskan kita gabungin aja gitu. Tiba-tiba ketika itu kita lakukan, dia menjadi lebih, tiba-tiba dia menambah pesan baru gitu dari film ini kalau menurut saya, dengan kita mengubahnya. Oke, itu dia press conference film Bebas yang akan tayang bulan Oktober 2019. Film ini diadaptasi dari Korea yang berjudul Sunny. So, kalian jangan lupa nonton di bulan Oktober 2019. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.